Selamat siang, sekilas news info waktu 10 Indonesia bagian Barat bersama saya Dodi. Pemirsa, banjir rob yang menerjang wilayah Kota Semarang tepatnya pada tanggal 22 Mei 2022 waktu siang. Banjir rob terjadi karena adanya luapan tabul air laut yang berada di Tambak Mulyo, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang mengalami jebol. Akibatnya air laut yang kian-kian meninggi hasil banjir masuk ke jalan sampai ke pemukiman warga. Tak hanya Tegal Purwo, diketahui Sungai Bogal Duri yang berada di kawasan Mulyorejo mengalami luapan. Hingga saat ini ada sekitar ratusan rumah warga yang tergenang air rob, diantaranya yang berada di kawasan Tambak Bejo. Sekian berita hari ini, saya Dodi mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Pemirsa, pada tahun 1986, Indonesia bebas dari penyakit mulut dan kuku pada sapi. Dan pada satu pekan terakhir, pemerintah Provinsi Jawa Timur menemukan ada 4 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur yang terindikasi hewan ternak sapi mereka terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Akankah Indonesia menghadapi kasus yang serupa? Sektor peternak sapi dibuat was-was dengan munculnya penyakit mulut dan kuku pada sapi di 4 kabupaten. Secara tiba-tiba, sapi-sapi di kandang mengalami luka kelupas pada kuku dan mulut memucat dengan mengeluarkan lendir terus-menerus. Pusat Padmabes Pretma memeriksa sampel 17 ekor sapi dari Kabupaten Lamongan, seluruhnya dinyatakan positif PMK. 20 sampel di Kabupaten Gresik, 17 dinyatakan positif dan 2 diantaranya mati. 34 sampel dari Kabupaten Mojokerto, 19 terinfeksi PMK, sementara 13 sampel dari Kabupaten Sidoarjo, 10 sampel dinyatakan positif PMK. Bus Pretma terus-menerus melakukan upaya tracing di kabupaten kota lainnya dan siap menerima sampel tambahan dari seluruh daerah di Indonesia. Pemprov Jatim siaga penanggulangan kasus agar tidak meningkat menjadi wabah. Pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Ajahar Asidik, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Ribuan keluarga di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak terdampak banjir. Banjir ini terjadi sejak Senin 23 Mei 2022. Hingga kini genangan masih terlihat dengan kedalaman 50-70 cm. Kemarin banjir itu luar biasa hingga mencapai 1 meter lebih, kata BPD Desa Sriwulan, Amir Mahmud. RW 3 ini masih banjir semua, Ibu Amir. Sementara Ketua RW 4 Baharudin mengatakan, air rob mulai masuk gang kemarin mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Ia menyebut ketinggian air di sekitar tempat gangnya saat ini masih sekitar 70 cm. Menurutnya, daerahnya merupakan cekungan yang membuat air tidak ngalir keluar. Hal itu membuat banjirop lingkungannya sulit surut. Sejumlah warga nampak memarkirkan kendaraan dan mengeluarkan perabotan rumah tangga di jalan. Komunikasi air masih terhambat di desa tersebut lantaran listrik mati sejak kemarin. Permisa, angin puting beliung merusak 88 rumah warga dan 4 bangunan fasilitas umum di Lebak, Banten. Bangunan sekolah juga rusak sehingga menjadi pertimbangan berlangsungnya proses belajar mengajar. Atap bangunan berterbangan tersapu angin puting beliung yang melanda desa Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten, Senin sekitar jam 5 sore. 92 bangunan rusak ringan hingga berat termasuk permukiman di Kampung Dederan, dan ini adalah kondisi Kampung Dederan Selasa pagi pasca dikencang angin puting beliung. Warga menceritakan peristiwa datang begitu cepat, diawali dengan hujan disertai petir. SDN 1 Gunung Kencana misalkan, atap ruang aula lenyap dan hanya tersisa tembok.
kerusakan berat mah ini adalah ruangan tempat kami aula ini. Olahraga kami di sini kalau hujan, terus pengajian. Meski mengalami kerusakan, kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan karena ruangan kelas hanya rusak ringan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, warga harus tetap waspada. Potensi cuaca ekstrim di mana beralihan musim. Timnas sepak bola putra Indonesia melalui medali perunggu SEA Games 2021 Vietnam Rusia mengalahkan timnas Malaysia. Permisa tim Merah Putih menang 4-3 di babak adu penalti setelah keduanya ini meraih skor imbang 1-1 selama 90 menit dalam Liga di Maidin National Stadion Minggu waktu setempat. Bagi Indonesia, raihan medali perunggu ini menjadi yang kelima sepanjang sejarah SEA Games. Sebelumnya, Indonesia juga meraih medali perunggu 1981, 1989, 1999, dan 2017. Sekian, terima kasih.